Ini rekaman ini bahaya. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sedonyo dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Permainan ludo, baa mangku kita mencibo untuk membahas permainan ludo. Permainan kolah lama dikenal di Indonesia. Dulu mungkin kita bermain dengan karateh dan dadu dan dikocok. Pada zaman kini lawaliah menjadi digital. Orang bermain ludo dengan memakai HP atau handphone. Gadget saja. Ludo biasanya dimainkan 2 sampai 4 orang pemain. Bahkan kini kolah adonan labiah dengan aplikasi nama buat bisa sampai 6 atau 8 orang. Namun rata-rata yang paling umum adalah hampir orang. Kalau menurut sejarah, ludo telah dimainkan sejak abad-abad dulu. Ludo memiliki banyak nama di berbagai negara. Di India, ludo dikenal sebagai kausar atau kopet atau pakisi. Sedangkan di Spanyol disebut parkesi. Di Cina disebut catus. Dan di Afrika ludu. Di dalam cerita Mahabharata menjadi permainan pilihan antara Pandawa dan Kurawa yang akhirnya mengarah pada perang Kurukshetra. Dalam cerita itu dipercaya bahwa dadu dan digunakan memiliki kekuatan magis. Bahkan dikatakan bahwa dadu terbuat dari tulang anggota keluarga Sangkuni, sehingga hanya akan mematuhi perintah Sangkuni. Itu cerita mistis yang ada di dalam epik Mahabharata. Sejarawan mengatakan bahwa Kaisar Mughal Akbar dulu bermain ludo, namun itu sedikit ada variasi. Itu kisaran tahun 1575. Dalam masa itu merupakan hiburan bagi pihak istana di Fatehpur Sikri dan Agra, India. Di Inggris ludo mulai masuk pada tahun 1896. Angkatan laut kerajaan Inggris mengubah menjadi memodifikasi menjadi poker. Poker didefinisikan sebagai permainan papan board game juga untuk 2 sampai 4 pemain. Intinya sama, yaitu membawa sedunia bidak atau token ke habis sebelum lawan melakukannya. Indahnya dimainkan oleh British Royal Navy atau Angkatan Laut Kerajaan Inggris, tapi menyebar ke Royal Canadian Navy,
Royal New Zealand Navy, Royal Australia Navy, Royal Dutch Navy. Artinya berkembang ke seluruh Eropa, Kanada, New Zealand, Australia, dan lainnya. Setelah mendunia kejuaraan ludo dunia The World Ludo Championship diadakan setiap tahun sekali saja 1919. Turnamen itu dicetuskan oleh James Preston dan Olson dan dimulai pada tahun 1919 di Copenhagen, Denmark. Itulah gambaran singkat dari sejarah-sejarah tentang permainan ludo tersebut. Menjadi pertanyaan apa Iko menjadi bahasa benar. Karena ludo lah sangat gampang dimainkan. Tak perlu repot-repot membeli papan permainan ludo dalam bentuk fisik, tapi memainkan di gadget atau handphone yang dengan menginstal aplikasinya. Yang paling banyak dimainkan tuh Ludo King dari produk Gibson Teknologi. Menjadi bahasan itu game ludo, permainan ludo digandrungi indah saja anak-anak, tapi sampai orang dewasa. Mulai dari di kedai-kedai atau di pasar sekalian pun permainanku telah menjadi keseharian, bahkan bukan sekedar permainan untuk hiburan, malah ada juga yang menyalahgunakan permainan untuk media berjudi. Iku tidak rasio lagi, dan khususnya orang itu pun banyak menjadikan ludo ajang judi. Terkadang yang itu sangat sayangkan, di samping menunggu gale, contohnya di pasar-pasar, terlebih pada kondisi pasar dan sedang langang Pak Cendok ini, malah bukan memaksimalkan atau mengoptimalkan waktu dan luang karena langang untuk memikirkan jalan selanjutnya untuk mengatasi keadaan. Malah banyak yang di pojok atau di tepi kios, malah mereka saling main maju nasib dengan berjudi pakai media ludo. Sangat itu sayangkan sekali. Menjadi bahasan dalam permainan ludo dan lebih mengkhawatirkan adalah membuat pola pikir manusia menjadi intoleransi dan menghilangkan rasa tengah rasa. Bahwa itu dalam permainan ludo mengajak untuk masuk kampe beda yang kita miliki ke home base. Siapa yang capek memasukkan ke home base kampanye itulah yang juara. Namun dalam perjalanan menuju itu harus saling bunuh-membunuh atau menjegal untuk mendapatkan, untuk memenangkannya.
Yang sangat paling prinsip nan ambo garis bawahi di situ adalah adu sebuah filosofi dalam permainan itu nan sangat sadis dan alah terjadi di kehidupan kita baik berbangsa maupun kita sarana minang. Apa itu? Nan jalai dalam permainan ko nan indah sawarna harus dibunuh atau dimatikan. Itu tidak bisa dibantah. Lai di muka indah sawarna bisa dibunuh, harus dibunuh, harus dimatikan, harus dibalik angkasanya atau masukkan ke kandang balik. Itulah prinsip di permainan ludo dan sangat membuat atau terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, jika pejabat itu berwarna kuning melakukan kesalahan atau dicurigai melakukan kesalahan, nan merah hebohnya menghantam membuli menjatuhkan sangat luar biasa. Baik itu saya lihat kalau nan merah nan dicurigai atau dimungkinkan berbuat salah, anak kuning pun ibunya minta ampun membuli. Lebih tepatnya begitu. Biar tak jaleh tarang siang, biar tak jaleh tadi kasih. Saya lihat kasus gubernur kita Sumatera Barat pada saya ini, Buya Manyeldi. Kasus otodinas, kasus sore yang ditandatangani sumbangan. Bagi ambo tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun yang ambo sangat lihat adalah di grup-grup itu Sambo Minang nampak mana baso bukan karena berpikir kita tu lah tidak ada karena kita sesama Minang. Kita hanya berpikir apa warna nambo dan kita bawa dan apa warna kita beli. Baik tujuh dan lain-lain atau sebaliknya. Artinya ambo dah berpihak ke satu warna. Kita basuk sebaliknya. Baik itu pula. Tidak ada rasa basuk itu sesama Minang. Basuk aib orang tu, aib itu tidak ada alah hilang boleh. Itu sibuk memperjuangkan warna kita masing-masing dan membunuh warna lain. Ikulah nampak liagabu sangat ras ambo jaliak sangat mempengaruhi dari permainan ludo. Dalam permainan ludo nanti pikirkan adalah membangun warna sendiri dan membunuh warna lain. Tidak ada istilah bekerja sama untuk menuju kemajuan bangsa atau kemajuan bersama. Dan ludo kolah membuat Allah mencuci otak secara tidak sadar, so karakter awak pun berubah. Percaya tak percaya silakan. Namun setiap yang kita jalani tarik menaruh akan mempengaruhi kebiasaan kita dan cara berpikir kita. Kita berharap bisa menjadi apa di wilayah kita bisa menjadi contoh untuk menjadi panutan bagi lain. Itu sangat ambo rasa sangat
sangat susah saya ini. Kebanggaan kita telah terkikis. Kebanggaan kita sebagai orang Minang telah terkikis dari kepentingan dunia. Sebagai contoh, Ibu Megawati mengkritisi tidak munculnya negarawan dari Sumatera Barat. Kalau bagi dan Sawarna oke saja, tapi Nendak Sawarna yang dikritisi adalah kata-kata, padahal sebetulnya itu kan sesungguhnya ya terjadi. Nah, negarawan kan tidak ada. Yang orang kayu banyak orang tapi negarawan yang memberikan hidupnya untuk orang banyak, seperti Agus Salim yang terkenal dengan kesederhanaannya, malah dalam sejarah ceritanya sampai dia meninggal tidak punya rumah, padahalnya namanya sangat luar biasa. Tidak sekedar level Indonesia, diplomasi dunia di Belanda pun zaman dulu beliau lah yang turun. Apakah ada urawan bisa seperti itu? Itulah sekete mungkin sebetulnya konten karena keprihatinan nambo yang sangat banyak mencaliak orang-orang awakku indah memaksimalkan waktu dalam kondisi tapurwa, malah indah bau sobangki. Itu yang beban. Banyak nalah ulang tikar lari ke kampung, hendak memaksimalkan perkembangan zaman, padahal pepatah Minang telah majakan dari awal. Sekali aye gadang, sekali tapian berubah. Artinya mana mungkin bisa dikembangkan dalam masoko. Ada teknologi yang membantu usaha. Caranya kita bisa menyambut teknologi itu untuk kebajuan usaha itu. Namun lebih banyak membawa waktu dengan teknologi itu, menjadikan teknologi bukan sebagai alat, tapi malah diperalai di teknologi itu. Mungkin sekian dulu cerita, walaupun hanya cerita sederhana, namun sesungguhnya kalau kita amah mainok menangkan ikut fakta dan sangat mengkhawatirkan bagi itu berbangsa maupun sesabung anak ranah Minang yang kita cintai. Itu bisa lihat terlalu banyak konflik-konflik antara itu yang menggambarkan dadonya kebanggaan ranah Minang seperti zaman siswa. DPRD di Kota Solo, di Kabupaten Solo atau Kota Solo, dan baca cekak dalam ruangan sidang umpamu anak STM di Jakarta zaman 90-an. Zaman ini mungkin tidak terdengar ya. Kalau zaman 90-an di jalanan itu banyak anak STM dan bercakap bersama-sama. Marilah kita coba kembali kepada ajaran agama kita, kepada ajaran adat itu aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Baso adat bersandi sarak bersandi kita belah itu bisa teraplikasi dalam kehidupan kita masyarakat. Usah warna partai politik itu menjadikan kita berpisah bercerai.
usah warna perbedaan tuh yang membuat itu pecah. Baca rujuk itu saling memahami. Kalau politik atau bendera politik itu kan cuman wadah dalam mengaplikasikan diri, bukan berarti harus menghancurkan warna lain untuk membangun. Bahasa tu untuk membangun itu artinya dengan balai warna pun itu menjadi kuat. Kan ada apa istilah pelangi itu indah karena berbeda warna. Marilah kita saling menguatkan dalam kesamaan dan saling bersabar dalam keberbedaan. Dunia hanya sementara. Untuk apa kita bunuh-bunuhan hanya untuk hal-hal sementara. Iku menjadi renungan bagi kita sedunia anda. Sekian dulu dari Ambo, mohon maaf bukan makasih mengajari atau menggurui. Ambo bukan orang cerdik, bukan orang pandai, hanya raso nanado di hati juga palo nan dicibul dimasukkan ke konten go. Moga-moga menjadi manfaat bagi kita sebagai renungan. Kembali sekali lagi Ambo mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.